yang berkaitan dengan Ba'ali, baik pembelokan sejarah, pemalsuan makam, persekusi terhadap para ulama dan orang-orang NU, pengurus NU dan PBNU tidak boleh menutup mata. Tapi ini sebetulnya adalah PBNU harus dijadikan acuan terdepan untuk mengkaji itu semuanya, karena korban semuanya kebanyakan orang-orang NU. Kiai Imad dilarang membahas nasab Habaib Alwi dan juga dilarang membahas kelakuan oknum-oknum Habaib Alwi di dalam ceramah-ceramahnya maupun di dalam tulisan-tulisannya. Kata Mbah Ridwan Abdullah, orang yang mau ngurusin NU jangan takut tidak makan. Kalau sampai dia ngurusi NU lalu tidak makan, komplain padaku. Kalau aku sudah mati, datang ke batu nisanku, tagih kepada batu nisanku. Soal nasab Alwi kita berhusnuzon saja. Mari kita ikut saja, nggak usah nyari catatan. Nolaknya itu nolak yang batil. Memang yang suka begini ini biasanya Wahabi. Penelitian itu sesuatu yang dihormati, tapi harus dengan standar ilmu. Diujinya di mana? Di kampus. Perjuangan masalah nasab dan masalah Ba'ali, baik program untuk dalam rangka merebut Indonesia, mencangkokkan sejarahnya, karena pemalsuan makamnya, dan seumpama persekusi dan tindakan-tindakan kriminal atau zalim terhadap rakyat Indonesia. Apa bukan sekedar NU secara struktur? Artinya struktur NU yang kalau bergerak silakan, itu kan tanggung jawab. Tapi kalau seumpama mereka tidak mau bergerak, ya kita tidak ada masalah. Kita ada rakyat Indonesia harus bergerak, dan Nahdliyin juga dari bawah harus bergerak tanpa harus mengandalkan NU secara struktural. Tetapi apakah Kiai Imad langsung akan berhenti? Kiai Imad langsung akan ketakutan berhenti membahas nasab para Habaib Alwi dan juga tidak akan membahas kelakuan dari oknum-oknum para Habaib Alwi. Kata Mbah Wahab Hasbullah, pendiri Nahdlatul Ulama, NU ini ibarat meriam, tetapi banyak orang yang menganggap NU ini seperti gelugu, lalu warga NU-nya menganggap juga NU hanya sebagai gelugu, tidak seperti meriam. Akhirnya NU, kekuatan besar itu orang disulet-sulet, akhirnya tidak bermanfaat. Dan kita meyakini semua itu, walaupun mungkin tidak ada dokumen, tidak ada catatan, karena kita sendiri merasakan barokahnya. Piro jumlah wakmu abin geruduk per BNI. Lah saya ngomong gitu tuh dianggap saya ini belani Habaib. Sesuatu yang katanya ilmiah tapi kemudian dibuat narasi ke panggung-panggung yang untuk membenci kelompok. Nah ini yang nggak boleh. Jadi Ki Imad kan masih ada wadahnya di antara PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia. Rakyat Indonesia merapat kepada PWI, Nahdliyin merapat kepada PWI dan Mas Kasabillah dalam masalah perjuangan ini. Faktor daripada kenapa kok ada reshuffle, mungkin faktor ada indikasinya, indikasi subjektif, bisa ada, bisa tidak. Seumpama karena Ki Imad itu adalah orang yang paling vokal dalam masalah yang berkaitan dengan perjuangan nasab Rasulullah SAW yang dicampurkan oleh Ba'ali ini. Beliau yang sangat lantang, dan beliau ini adalah yang peneliti. Beliau lah, jadi hak ilmiahnya itu ibaratnya itu ada sama beliau. Maka mungkin sedikit banyak faktor itu ada. Karena setahu kami sebagai salah satu sahabat akrab beliau, Kiai Imad ini Masya Allah sungguh luar biasa, sangat pemberani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Bahkan beliau sering dihujat, dihina, diintimidasi, diancam-ancam, tetapi beliau tetap saja tidak takut, tidak gentar. Tapi sekarang Banser, Ansor, Ibnu, IPPNU, anak-anak kita harus diperkenalkan sejak dini tentang ke-NU-an, tentang aswaja an-nahdiyah. Artinya bukan berarti perjuangan masalah yang berkaitan nasab itu mandek dengan reshuffle itu tidak. Perjuangan masalah ke-NU-an itu mandek. Ki Imad masih tetap Nahdlatul Ulama, masih tetap diakui sebagai orang NU, ulama NU yang harus diapresiasi. Seluruh gagasan-gagasannya, apalagi yang bersifat ilmiah, ya, itu harus diapresiasi oleh pengurus NU semua.
Oleh sebab itulah kami Al-Fakir Tamalim sangat yakin percaya bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tidak akan langsung gentar, tidak langsung akan takut begitu, ketakutan, langsung diam, berhenti, tidak akan membahas nasab para habaib alwi, berhenti dan diam saja, tidak akan membahas kelakuan dari oknum-oknum para habaib alwi. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Apakah bisa tes DNA itu dibuat menyanggah bapaknya yang mengingkari anaknya itu? Tidak bisa. Tapi kalau dibuat bapaknya untuk menguatkan dugaan itu bukan anaknya, bisa. Tapi kalau untuk ibunya yang dia itu merasa tidak selingkuh, bahwa ini memang betul-betul anakmu berdasarkan tes DNA, bisakah dia diilhakkan dengan bapaknya? Tidak bisa. Jadi sederhana segitu aja ya. Jangan salah paham. Keputusan Muktamar Solo 2004 itu nggak ada hubungan dengan nasab Habib-Habib saat ini ya. Jangan digoreng, itu Anda salah paham ya. Insya Allah bersama kita, jadi tidak usah terlalu khawatir. Perjuangan tidak ada pengaruhnya dalam masalah perjuangan kita ini, masalah perjuangan kultur Nahdlatul Ulama, perjuangan kerakyatan, kebangsaan dan keagamaan ini, memperjuangkan nasabnya Rasulullah, mensucikan nasabnya Rasulullah dari pencangkokan tidak benar, itu tidak ada pengaruhnya. Tetap itu akan tetap dilakukan dan akan digerakkan di seluruh rakyat Indonesia. Itulah sebabnya ketika sekarang ini katanya rame-rame di medsos ada buku yang meragukan silsilah Ba'al. Datangkan profesor, ada skor berapa itu nilainya, bagaimana landasannya benar apa tidak, metodenya benar apa enggak gitu. Para muassis dari Syekh Nawawi Al-Bantani, dari Syekhona Khalil, dari Mbah Hasyim Asy'ari, itu dikelilingi para habaib. Akan terus berjuang, tetap terus berjuang. Kan di LBM PBNU-nya juga tidak pernah mengadakan bahtul masail masalah nasab kan? Ya artinya sama aja kan. Beliau ada di dalam, beliau ada di luar sama. Toh tetap yang mengkaji tentang masalah nasab ya beliau. Maka dari itu kita nggak usah khawatir bahwa kiimat itu tetap ada dan kiimat tetap eksis dan kiimat itu tetap jadi acuan seluruh rakyat Indonesia dalam masalah nasab jemaah. Tentang pemecatan Kiai Imad itu seperti apa menurut sahabat sendiri? Pemecatan Kiai Imad dari LBM PBNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Masalah yang berkaitan dengan pemecatan Kiai Imad dari LBM PBNU, satu yang harus ditangkap oleh warga Nahdliyin dan rakyat Indonesia, kata-kata pemecatan itu bukan pemecatan. Sebab kata-kata pemecatan ini konotasinya kurang baik. Jadi kalian ini diajari akhlakul karimah oleh Rasulullah SAW dan oleh para ulama-ulama NU, maka gunakanlah kata-kata yang mengindikasikan satu asumsi yang baik. Saya memang belum bisa komunikasi dengan Imad mungkin masih sibuk, tapi saya sudah mendengarkan dari Kiai Mubarak, itu adalah ketua PWI Laskar Sabilillah Jawa Tengah, dan beliau juga sebagai wakil ketua di pusat PWI Laskar Sabilillah. Kemudian saya juga sudah membaca suratnya. Ya, ternyata kalau saya baca suratnya bukan pemecatan, apalagi ada isu pemecatan secara tidak berhormat. Yang saya lihat itu ternyata yang saya baca itu reshuffle kepengurusan. Ini perlu dianalisa kata-katanya dulu lah.
yaitu jangan menggunakan kata-kata pemecatan nanti kita suudon sama PBNU, suudon sama orang. Jangan, ini reshuffle organisasi. Dalam hal ini adalah LBM PBN. Reshuffle organisasi itu salah satu daripada mekanisme organisasi yang wajar, yang biasa dilakukan ketika organisasi itu memerlukan suatu progresivitas di dalam program-programnya, pencapaian program-program dan target-targetnya itu ada kemandegan, ada keterlambatan, maka di antara beberapa pengurus itu perlu diadakan reshuffle. Seperti halnya juga reshuffle kabinet. Jadi ini bukan pemecatan. Kita baca dulu wacananya, ini reshuffle organisasi. Ini secara objektif dulu. Adapun faktor daripada kenapa kok ada reshuffle, mungkin kaitannya bukan dengan Ki Imad saja, karena yang di reshuffle bukan Ki Imad saja di situ, ada juga beberapa yang lainnya diganti gitu kan. Dan itu menurut saya wajar-wajar saja lah. Kemudian tinggal mungkin faktor ada indikasinya, indikasi subjektif bisa ada, bisa tidak. Oh, seumpama karena Ki Imad itu adalah orang yang paling vokal dalam masalah yang berkaitan dengan perjuangan nasab Rasulullah SAW yang dicantumkan oleh Pak Ali ini, beliau yang sangat lantang, dan beliau ini adalah yang peneliti. Beliau lah, jadi hak ilmiahnya tuh ibaratnya itu ada sama beliau. Maka mungkin sedikit banyak faktor itu ada, tapi artinya reshuffle satu organisasi itu sebuah kewajaran. Artinya bukan berarti perjuangan masalah yang berkaitan nasab itu mandek dengan reshuffle itu tidak. Perjuangan masalah ke-NU-an itu mandek. Ki Imad masih tetap Nahdlatul Ulama, masih tetap diakui sebagai orang NU, ulama NU yang harus diapresiasi seluruh gagasan-gagasannya, apalagi yang bersifat ilmiah ya, itu harus diapresiasi oleh pengurus NU semuanya. Maka dari itu saya menanggapi itu biasa saja lah, itu karena reshuffle aja. Jadi kita tidak usah besar-besar. Adapun faktor-faktor yang subjektif itu kan hanya dilakukan oleh orang. Nanti Allah yang akan membuat. Allah kita, Innallaha ma'ana. Terus Allah bersama kita, jadi kita usah terlalu khawatir. Tidak ada pengaruhnya dalam masalah perjuangan kita ini, masalah perjuangan kultur Nahdlatul Ulama, perjuangan kerakyatan, kebangsaan dan keagamaan ini, memperjuangkan nasabnya Rasulullah, mensucikan nasabnya Rasulullah dari pencangkokan tidak benar, itu tidak ada pengaruhnya. Tetap itu akan tetap dilakukan dan akan digerakkan di seluruh rakyat Indonesia. Berarti meskipun beliau ini tidak di kepengurusan LBM PBNU ya tetap akan terus berjuang kira-kira ya? Akan terus berjuang, tetap terus berjuang. Kan di LBM PBNU-nya juga tidak pernah mengadakan bahtul masalah nasab kan? Ya, artinya sama aja kalau beliau ada di dalam, beliau ada di luar sama. Toh tetap yang mengkaji tentang masalah nasab ya beliau. Maka dari itu kita nggak usah khawatir bahwa Ki Imad itu tetap ada dan Ki Imad tetap eksis dan Ki Imad itu tetap jadi acuan seluruh rakyat Indonesia dalam masalah nasab jemaah. Itu jadi artinya kita nggak usah terlalu khawatir. Kita berjuang tidak harus di struktural NU atau NU secara struktural. Kultur juga kadang-kadang lebih kuat daripada struktural. Jadi seperti itu. Karena memang kita lihat selama ini juga tidak begitu menampakkan juga kan kepengurusannya juga, beliau juga berjuang. Nah terus alasannya apakah juga karena beliau ini aktif membahas nasab ini ya kira-kira atau ada? Kalau seumpama kita analisa secara zahir yang terjadi perbolakan di PBNU, sepertinya alasan itu ada. Walaupun tidak semuanya itu, tapi alasan itu ada. Tapi saya tidak itu. Ini adalah jadi praduga tidak bersalah. Alasan itu mesti ada dan saya yakin mesti ada lah alasan itu. Tapi itu nggak jadi masalah. Perjuangan kita adalah perjuangan kerakyatan, bukan sekedar perjuangan ke-NU-an. Walaupun saya akui ini perjuangan ke-NU-an juga, karena yang banyak korban Mbak Ali itu adalah rakyat Nahdliyin. Terjadinya di kalangan Nahdliyin bagian khususnya adalah orang-orang masyarakat umum. Nah ini
Cuma saya harapkan ya kepada seluruh pengurus daripada Nahdlatul Ulama itu untuk lebih aktif kembali tentang masalah apresiasi terhadap fenomena-fenomena yang terjadi terhadap para Nahdlatul yang ada di bawah khususnya. Karena ini yang berkaitan dengan Bang Ali, baik pembelokan sejarah, pemalsuan makam, kemudian juga persekusi terhadap para ulama dan orang-orang NU, dan ada satu kriminalitas yang didapat oleh mereka itu bukan hoax itu, dan itu kita sudah menghadapi, dan saya sendiri juga menghadapi. Ada makam palsu, ada ini menghadapi. Artinya di sini pengurus NU dan PBNU tidak boleh menutup mata, tapi ini sebetulnya adalah PBNU harus dijadikan acuan terdepan untuk mengkaji itu semuanya, karena korban semuanya kebanyakan orang-orang NU. Maka dari itu ini untuk perjuangan masalah nasab dan masalah ba'alwi, baik yang menyangkut nasabnya atau program untuk dalam rangka merebut Indonesia, mencangkokkan sejarahnya, pembelokan sejarahnya, pemalsuan makamnya, dan seumpama persekusi dan tindakan-tindakan kriminal atau zalim terhadap rakyat Indonesia, ya, atau mentalitasnya yang menekan atau menganggap rendah rakyat Indonesia. Ini adalah perjuangan ke rakyat, bukan sekedar perjuangan NU secara kultur. Bukan sekedar NU secara struktur. Artinya struktur NU yang kalau bergerak silakan, itu kan tanggung jawab. Tapi kalau seumpama mereka tidak mau bergerak, ya kita tidak ada masalah. Kita ada rakyat Indonesia harus bergerak, dan Nahdliyin juga dari bawah harus bergerak tanpa harus mengandalkan NU secara struktural. Kalau kita mengandalkan NU secara struktural, ya kita sulit juga karena di NU-nya juga berbeda-beda kan. Secara struktural organisasi nggak bisa dikompakkan. Maka dari itu di sini bolehlah disalurkan. Jadi Kiimat kan masih ada wadahnya di antara PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia. Rakyat Indonesia merapat kepada PWI, Nahdliyin merapat kepada PWI dan Mas Kasabila dalam masalah perjuangan ini. Itu merapat. Ya, satu lagi ke sini mungkin kira-kira ada apa di kebanyakan pengurus NU itu kok tidak membahas tentang ini, khususnya di PBNU ya. Kalau di PC mungkin ada lah bagian yang membahas itulah strukturalnya. Ya, saya tidak bisa berbicara secara jelas barangkali nanti yang fitnah, tapi saya secara pribadi dapat menyimpulkan. Tapi fenomena ketika ada seorang sosok Kiai Imat kemudian banyak ditentang oleh pendahulu-pendahulu yang sudah menganggap dirinya mapan terhadap satu pemahaman yang salah, seperti contohnya mengatakan bahwa klaim bahwa Ba'al itu cucunya Rasulullah, ya. Itu kan sudah pemahaman yang mapan. Ketika itu ada orang yang mentajdidnya dengan bukti-bukti ilmiah, itu biasalah terjadi pergolakan, bahkan bisa terjadi sampai intimidasi, bahkan pengucilan, bahkan dianggap sesat, bahkan terjadi pengusiran sudah ada. Imam Syafi'i dulu itu ketika bertentangan dengan Imam Malik itu sama ulama-ulama yang mazhab Maliki yang memegangnya adalah ahlul hadis, itu menganggap Imam Syafi'i sesat. Bahkan saking bencinya sama Imam Syafi'i ada sihir yang menyebutkan bahwasanya kalau saya mau membunuh orang, maka yang pertama kali saya bunuh adalah Syafi'i, karena Syafi'i itu adalah orang paling pantas dibunuh di dunia ini. Itu saking bencinya, jadi nggak jadi masalah. Imam Al-Qushairi itu seorang ulama besar, ya, yang punya kitab Risalatul Qushairiyah. Itu termasuk apa? Itu diusir dari kampungnya karena mereka nggak tahu, diusir. Begitu sudah pindah ke kampungnya, baru itu Allah membesarkan Imam Qushairi, sehingga kemudian masyarakatnya begitu jadi ulama besar Imam Qushairi, masyarakat meminta Imam Qushairi kembali pada kampungnya. Imam Qushairi mengatakan, saya tidak akan pindah dari satu desa di mana Allah membesarkan saya. Nah, ini udah biasa begitu lah. Ada begini, ada begini. Ada orang semacam Imaduddin Al-Bantani itu, menurut saya itu fenomena yang biasa di dalam kajian-kajian ilmiah dan tajdid dalam masyarakat, tajdidul ilmi, pembaruan dalam masyarakat ilmuwan. Itu pasti akan seperti itu. Kita jangan kaget lah. Tapi kita tetap berjuang. Kita tetap berjuang karena ini adalah persoalan keagamaan.
persoalan Rasulullah, pensucian nasabnya Rasulullah, persoalan pensucian nama baik Rasulullah juga, kemudian persoalan kebangsaan, persoalan keagamaan, dan termasuk persoalan ke-NU-an gitu. Jadi PWI dan Laskar Sabila ini gerakan kultur NU untuk bergerak dalam menangani ini. Kenapa? Ya kalian bisa mengerti dan bisa tahu tanpa harus saya ajari, karena memang dari struktur NU itu belum bergerak. Jadi kalau seumpama dibiarkan ya hancur dulu nanti, makanya kita buatlah wadah sendiri biar tidak mengatasnamakan NU, tapi kita juga bisa bergerak lebih tegas lah. Gitu. Ya. Terima kasih. Ya. Satu lagi untuk sahabat-sahabatku. Untuk sahabat-sahabat Laskar Sabila, PWI Laskar Sabila Bantul, bergerak tetap bela bangsa, bentengi masyarakat, bentengi rakyat, bentengi bangsa, bentengi agama. Berkhidmatlah kepada Rasulullah SAW untuk mensucikan nasabnya, mensucikan nama baiknya. Jangan mundur selangkah pun, karena kalian ini adalah pasukan yang dinanti oleh Rasulullah SAW, pasukan yang dinanti oleh Allah dan ditunjuk untuk membenahi itu semua. Karena isyaratnya sudah banyak sekali ya, walaupun kalau diungkapkan nanti sangkanya khurafat, nanti sangkanya saya mirip kayak Baal. Makanya cuma yakinlah bahwa ini pergerakan kebangsaan, kerakyatan. Ini harus bergerak. Karena ini Allah sudah menunjukkan data-data yang konkret, data-data yang real bahwa siapa itu Baal, nasabnya bagaimana, pergerakannya bagaimana, dan ini sudah diketahui secara masyarakat umum. Allah membukanya. Dan ketika Allah menunjukkan ayatnya, maka wajib kita langsung beriman kepada Allah. Dan kita tidak ada alasan untuk menghindar dari ayat Allah. Ini kita harus bertindak. Jadi nggak usah berarti kalau seumpama Ki Imaduddin itu nggak di LBM, itu biasa. Wong LBM-nya juga tidak pernah bakul masalah. Jadi buat apa? Ada dan saya buat apa? Ilmunya beliau tetap mengalir dan beliau tetap tinggikan oleh Allah. Karena ini adalah perjuangan ilahiyah. Ini adalah merupakan ilahiyah, di belakang kita adalah ridho Allah, ridho dari Allah. Insyaallah perjuangan kudratullah, insyaallah kita akan mendapatkan kemenangan. Maka perbesar PWI Laskar Sabila, merapat semua dan kita besarkan PWI Laskar Sabila, kibarkan Wali Songo, insyaallah Indonesia bakal aman. Kiai Imad dilarang membahas nasab Habaib Alwi dan juga dilarang membahas kelakuan oknum-oknum Habaib Alwi di dalam ceramah-ceramahnya maupun di dalam tulisan-tulisannya. Tetapi apakah Kiai Imad langsung akan berhenti? Kiai Imad langsung akan ketakutan berhenti membahas nasab para Habaib Alwi dan juga tidak akan membahas kelakuan dari oknum-oknum para Habaib Alwi. Karena setahu kami sebagai salah satu sahabat akrab beliau, Kiai Imad ini Masya Allah sungguh luar biasa, sangat pemberani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Bahkan beliau sering dihujat, dihina, diintimidasi, diancam-ancam, tetapi beliau tetap saja tidak takut, tidak gentar. Bahkan beliau pernah gojlok kami. Gojlok itu artinya ya agak ngece kepada kami. Kiai gitu. Beliau ngomong kepada saya, maksudnya, ente ini sudah dakwah malang melintang di Bontang Kalimantan Timur, kemudian dakwah di Banten, di mana-mana. Lah kok ente ini pengecut, penakut. Itu guyonan beliau kepada kami. Oleh sebab itulah kami Al-Fakir Tamalim sangat yakin percaya bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tidak akan langsung gentar, tidak langsung akan takut begitu, ketakutan, langsung diam, berhenti, tidak akan membahas nasab para Habaib Alwi, berhenti dan diam saja, tidak akan membahas kelakuan dari oknum-oknum para Habaib Alwi. Ini kami sangat yakin dan percaya. Oleh sebab itulah, ayo mari para santri dan kiai Nusantara bangkit bareng-bareng, bangkit bersama-sama. Jangan sampai kaum muslimin wal muslimat di Nusantara ini dibodohi, diputar balikkan fakta. Kiai Imad setelah dipecat dari anggota LBM PBNU, maka beliau ini sangat diharapkan oleh banyak warga Nahdliyin agar beliau bisa lebih bebas dan bisa lebih leluasa untuk menyampaikan kebenaran masalah para Habaib Alwi. Ini harapan mayoritas warga Nahdliyin, Nahdliyat loh ya. Jadi Kiai Imad setelah dipecat
Pokoknya bahasanya pecat aja lah. Enggak usah pakai bahasa PAW-nan. Pokoknya pecat. Karena nama beliau awalnya ada di dalam anggota lembaga Bahsul Masail, pengurus besar Nahdlatul Ulama, tiba-tiba enggak ada. Pokoknya kita menggunakan bahasa pecat. Kiai Imad dipecat dari LBM PBNU. Nah, ini mayoritas warga Nahdiyat punya harapan besar agar Kiai Imad lebih bebas dan lebih leluasa untuk menyampaikan kebenaran masalah para habaib alwi. Namun bagaimana jadinya jika Kiai Imad setelah dipecat oleh PBNU kemudian dilarang juga membahas masalah nasab para habaib alwi, baik melalui ceramahnya maupun melalui tulisan-tulisannya. Nah, kalau Kiai Imad kami yakin nih tidak akan berhenti langsung mandek, berhenti diam saja, tidak akan. Masalahnya kita sendiri, apakah kita juga akan ikut berhenti dan diam saja atau bagaimana? Jadi sekali lagi, kalau Kiai Imad kami yakin tidak akan berhenti, itu tekad beliau. Beliau akan selalu ngomong masalah para habaib alwi. Terus sampai kapan dia akan berhenti? Nah, sampai kapannya ini beliau mengharapkan bahwa kiai dan santri dan kiai berubumi benar-benar dihormati oleh para habaib di mana-mana. Jadi para kiai dan santri yang diundang. Artinya, kalau misalnya para habaib punya acara apapun nih, mara ngundang ceramahnya adalah para santri atau para kiai pribumi asli. Jangan dibalik-balik. Jadi selama ini kan kalau misalnya nih orang-orang pribumi yang memiliki acara, maka yang diundang para habaib yang ngisi pengajian. Nah, ini targetnya Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Beliau tidak akan berhenti kecuali para santri dan kiai Nusantara bangkit bareng-bareng, alim bareng-bareng, alim allamah faqih, menguasai berbagai macam tafsir Al-Qur'anul Karim, menguasai hadis-hadis minimal kutubus sittah, al-kutubus sittah, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Itu minimal 6 kitab hadis ini, minimal. Syukur-syukur ditambah ya syarahnya, misalnya syarah Sahih Bukhari minimal Fathul Barinya Syekh atau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani minimal. Kemudian syarah Sahih Muslim miliknya Imam An-Nawawi itu minimal. Kemudian Aunul Ma'bud syarahnya Sunan Abi Dawud dan macam-macam. Syukur-syukur ditambah kitab As-Sunan Al-Kubra miliknya Imam Al-Baihaqi. Ditambah lagi kitab Al-Mustadrak miliknya Imam Al-Hakim. Ditambah lagi Al-Mu'jam mulai dari As-Saghir, Al-Awsat dan Al-Kabir miliknya Imam At-Tabarani misalnya. Ini bukan hanya dicari bukan, tapi dipelajari, benar-benar dipelajari mulai dari bab pertama sampai bab terakhir. Nah, ini kalau para santri dan para ulama Nusantara, para kiai Nusantara mau benar-benar serius memperdalam Quran dan hadis, kemudian memperdalam fikih, usul fikih, memperdalam ilmu tasawuf, kemudian para habaib ini benar-benar tunduk dan patuh kepada para santri dan kiai Nusantara, sehingga tidak membuat ulah, tidak membuat hal yang macam-macam, maka Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani mungkin akan berhenti membahas masalah nasab. Sekali lagi, jika para habaib ini tunduk patuh nurut pada para kiai dan santri Nusantara, ya contohnya misalnya nih, ada haul menggunakan nama kota daerah, yaitu haul Solo misalnya. Cobalah nurut, jangan menggunakan nama daerah, itu tidak punya adab, tidak punya tata krama. Ya cukuplah menggunakan haul, menggunakan nama beliau atau nama desanya lah, nama desa beliau di situ dimakamkan. Nggak usah mencaplok seluruh nama kota. Karena di dalam kota Solo itu banyak sekali para ulamanya yang dahulu telah berjuang. Banyak pejuang-pejuang yang hebat, banyak sekali pahlawannya. Lah ternyata tatkala haul hanya dinisbatkan kepada satu orang habib, ini namanya arogansi luar biasa. Nah, kalau seandainya misalnya nih para habaib dibilangin udahlah haulnya itu menggunakan nama itu saja, nama yang bersangkutan yang mau dihaul itu siapa, nggak usah kemaruk rakus tamak merebut nama kota. Itu nanti akan menjadikan blunder para generasi muda ke depan, para generasi muda Islam atau generasi bangsa ke depan, itu nanti akan kebingungan tentang sejarah.
Nah, mengapa seolah-olah kok di Solo itu hallnya itu saja? Berarti pendiri Solo beliaunya kan begitu, padahal tidak. Sama dengan haul, misalnya haul Malang, haul Gresik, haul Jember, haul mana sajalah. Jadi menurut adab akhlak, etika itu adalah menggunakan namanya atau nama desanya, ya, atau nama desa dia lahir gitu. Jangan mencaplok nama daerah atau kota di Nusantara yang beliaunya datang baru belakangan begitu. Ini namanya adalah adab, akhlak dan etika.